untuk mengabdi kepadanya, beribadah kepadanya. Dan pagi ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini kelak akan digolongkan menjadi umatnya. Bapak dan Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan bab tentang sabar. Kemarin ada salah satu jamaah yang minta untuk dikirimin itu. Nah, saya dikirim kemana, maksudnya apa, ke ringkasan yang saya sampaikan itu, karena ada yang lupa ke grup gisting mengaji atau kemana, karena saya ragu, akhirnya belum saya kirim. Kalau maksudnya di gisting mengaji nanti saya kirim ya ibu-ibu. Kemarin ada salah satu jamaah dari ibu-ibu yang nanyakan itu. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini masih menjelaskan terkait dengan sabar, belum sampai pada hadis-hadis yang berkaitan dengan sabar. Kemarin sampai bahwa ada 3 menurut ulama tentang sabar itu. Yang pertama, saya ke belakang sedikit ya nanti nyambung, bahwa sabar di dalam ketaatan kepada Allah, kemudian sabar dalam menahan sesuatu yang diharamkan untuk tidak melakukan yang diharamkan oleh Allah. Dan yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah. Nah, dan yang ketiga ini bahwasanya ada 4 hal ya, yang kaitannya di dalam musibah. Sabar di dalam itu ada 4 hal, dikategorikan sabar, yaitu yang pertama adalah dalam kondisi marah, kemudian di dalam kondisi sabar itu sendiri, kemudian yang ketiga ridho, dan yang keempat syukur. Hadi arba'atu allati takunu lil insani indama yusabu bil musibah. Jadi keadaan manusia ketika kita mengalami satu musibah, maka kita akan mengalami 4 hal itu ya, yaitu marah, sabar, ridho dan syukur. Amal halul ula ayat tasakhata imma biqalbi au bilisani au bijawarihi. Jadi yang pertama adalah marah di dalam kondisi marah dengan maksudnya bilisani, dengan lisannya, dengan hatinya, ataupun dengan anggota badan ya. Jadi ketika kita marah dalam kondisi ketika kita terkena musibah, maka kita akan mengalami satu hal, yaitu marah. Dan marah itu bisa terjadi, bisa kita lakukan yang pertama dengan lisan ya, mengumpat dan lain sebagainya ya. Kalau di sini dikatakan tasghatu biqalbi ayakuna fi qalbi syai'un ala rabbihi min nasuhti wa syarihi. Jadi
menjadikan di dalam hatinya itu ada satu ungkapan yang tidak senang, ya. Tidak senang, ya, kesal, terus berprasangka buruk terhadap Allah, terhadap Tuhannya, ya. Jadi ketika kita dalam keadaan musibah, ya, itu orang itu akan marah, dan marahnya itu bisa dalam hal, dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota badan, ngumpat dan lain sebagainya. Maka ketika itu terjadi, ya, kita berprasangka seolah-olah bahwa Allah itu sedang mendolimi kita. Nah, ini tidak boleh, ya. Berarti kalau seperti itu maka kita tidak dikategorikan termasuk orang-orang yang sabar. Ketika itu terjadi maka ya billah, ya, senantiasa kita ta'awud, ya, na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung dari hal itu, ya. Wa ma asbahahu, atau dengan cara yang lain, ya, atau dengan cara yang lain. Wa yasuru wa ka'anna Allah qad zalimau bi hadil musibah, ya, itu tadi. Ya, jadi seolah-olah Allah itu mendolimi kita. Itu ketika kita dalam keadaan marah. Wa amma suqti bilisani wa ayyadahu bil waili was syukur. Jadi ketika kalau dengan lisan itu kita mengungkapkan kata-kata yang tidak baik, mencaci, pokoknya tidak menerima kok seolah-olah semua kesalahan itu diungkapkan, ya, karena tidak terima ketika mendapatkan musibah. Wabi jawarihi, tapi ketika dengan marah yang dilampiaskan dengan anggota badan itu, ya, kita nggak terima kepala kita dibenturkan ke tembok, rambut kita dijambak dan lain sebagainya. Itu bentuk bahwasannya kita tidak sabar menerima hal tersebut. Kemudian yang kedua, wa amal halisani fasbir ala musibati bi ayyabhas bi an yabhasana nafsahu. Jadi yang kedua adalah yang menahan, ya, kita tetap bersabar, menahan diri untuk tidak membenci, ya, tidak menyukai, ya. Wa yakrahu musibatu wala yuhibbuha wala yuhibbu an waqa'at. Jadi tetap bersabar dengan tidak membenci atau tidak menyukai musibah yang sedang dihadapi itu. Itu kalau yang kedua. Jadi ketika kita menerima musibah, yang pertama tadi adalah kondisi kita akan menjadi marah. Yang kedua, kita dihadapkan kepada kita harus tetap sabar untuk tidak membenci atau tidak menyukai musibah yang sedang kita hadapi. Kemudian yang ketiga, waqalu salisa ar-ridha. Kita menerima, ya, sabar menerima ridho musibah yang telah ditimpakan kepada kita, ya. Dengan hati ataupun seakan-akan apa yang terjadi itu karena memang sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Maka ketika kita ridho, ya, pasti ada hikmah yang dapat diambil dari musibah yang kita hadapi itu. Kemudian yang keempat,
masih kaitannya dengan kondisi kita agar selalu bersabar dalam keadaan menerima musibah adalah wa qalu rabi'ah as-sukru wa yaskurullahu 'alaiha, ya, yaitu dengan jalan bersyukur, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika kita menerima musibah, Rasulullah mengajarkan kepada kita fayaqul alhamdulillahi ala kulli hal, ya. Jadi dengan seperti itu, ya, kalau kita menerima nikmat itu kan cukup alhamdulillah saja. Tapi kalau kita menerima hal yang tidak baik, yang tidak enak kita rasakan, maka Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, ya. Segala puji bagi Allah terhadap segala keadaan. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita ketika kita menerima musibah. Dengan demikian, maka bersyukur kepada Allah akan memberinya ganjaran, ya. Kalau ketika kita tabah, sabar, pasti Allah akan memberikan pahala ganjaran kepada kita terhadap apa yang sudah kita lakukan. Bapak dan Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Nah, di dalam hal ini Imam An-Nawawi rahimahullahu dalam rangka menganjurkan orang untuk bersabar, beliau mengingatkan kepada kita pada satu ayat, ya, yang sudah kita sebutkan di atas, ya, kemarin, yaitu di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-200. Ya ayyuhalladzina amanu biru wasabiru warabitu la'alakum tuflihun. Artinya memang bersabar itu tidak hanya bersabarlah kamu, gitu kan, udah sabar, tapi di ayat ini dipertegas, ya ayyuhalladzina amanu biru wasabiru. Setelah kamu bersabar, kuatkanlah kesabaranmu itu. Jadi kalau kita kadang-kadang sedang marah itu sama anak atau mungkin sama orang lain gitu, orang sabar itu ada batasnya. Kadang-kadang kita nyeletuk begitu. Tidak, ya, tidak ada batasnya, ya. Gitu. Jadi memang sabar itu adalah satu ujian yang luar biasa. Sama halnya bahwa nanti tujuan akhirnya ini adalah untuk mencapai derajat takwa. Seperti halnya di dalam surat ini, di ayat, ya, akhir dari surat ini, la'alakum tuflihun. Kalau itu sudah kita lakukan semua, mudah-mudahan kalian semua termasuk orang-orang yang beruntung, ya. Dari keempat hal tersebut, maka kesimpulannya adalah bahwa bersabar itu tetap harus kita kuatkan di dalam diri kita. Nah, kemudian warobitu itu bersiap siaga. Ya. Jadi Allah mempertegas di dalam ayat ini, setelah diperintahkan untuk bersabar, menguatkan kesabaran kita dan kita untuk tetap bersiap-siap, bersiaga, ya. Sebenarnya kan ayat ini kan menjelaskan ayat-ayat sebelumnya itu terkait dengan musuh-musuh Islam. Bersiaga di perbatasan, gitu ya, di perbatasan negerimu, dan tetaplah bertakwa kepada Allah. Itulah Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bagaimana memang beratnya sabar ini dengan berbagai hal, paling tidak, ya, bagi kita
bisa mengukur ya sebatas atau sebesar apa sebenarnya kesabaran kita ketika kita menghadapi segala sesuatu, baik yang berkaitan dengan kesenangan atau sekalipun dengan hal yang tidak disenangi, yaitu dalam bentuk musibah. Itulah Bapak dan Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi jamaah sekalian. Mohon maaf bila penjelasannya mungkin kurang mudah dipahami. Itulah sebatas kemampuan saya untuk ngambil garis besar daripada penjelasan yang ada di kitab ini. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.